Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mabad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Suka saya kalau Mbah Amin Rais ini sudah mulai mengancam. Karena kita pengen tahu seberapa kuat dia punya ancaman. Dari dulu sebetulnya ancaman itu selalu dilayangkan oleh dia kepada Jokowi. Nah sekarang dia mengancam rakyat akan chaos katanya. Kalau keinginan mereka tidak diakomodir. Hah. Oh, benar-benar tidak tahu diri nih orang. Kita coba dengarkan sama-sama nih. Ucapannya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ini penting sekali. Dengarkan ya. Poros pembebasan untuk bangsa dan negara bergerak, petisi bersama advokat, tokoh, dan ulama nasional tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk tetapi tidak terbatas pada dugaan penjagalan pencapresan Anies Baswedan, pembegalan penyalahgunaan alat negara, polisi, jaksa, dan KPK untuk strategi pemilu dan Pilpres 2024, terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan hakim MK hingga dugaan ijazah palsu, maka kami segenap advokat, tokoh dan ulama nasional yang tergabung dalam Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara menyampaikan petisi sebagai berikut. Pertama, menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah Presiden. Keempat, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kelima, terakhir, menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman, Esa, Gus Nur, Ustadz Farid Oqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anum Al-Farman, dan yang lainnya untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Demikian petisi kami sampaikan. Jakarta, 9 Juli tahun 2023. Tertanda Profesor Amin Rais. Kedua, Ahmad Fazludin SH. 3, Dr. Haji Marwan Batubara MSc. Keempat, Dr. Antoni Budiawan. 5, Bang Edi Mulyadi. Keenam, Aziz Yanuar SH MH. 7, Dr. Haji Ahmad Bukhari Muslim SH MA. 8, Dr. Muhammad Taufik SH MH. Oke. Jadi gini. Coba. Dengan siapa dia ngomong? Fauzinuddin dan kawan-kawan. Siapa mereka?
ideologi HTI yang akan merusak negara ini. Semua tatanan mereka mencoba rusak. Ideologi bahkan mereka akan rusak. Ingin rusak, bercita-cita untuk dirusak. Setingkat profesor bisa luluh karena kepentingan politik. Apalagi orang-orang yang bukan profesor. Bagaimana tuh doktrin ideologi HTI untuk kemudian mengkelabui masyarakat, mengkelabui publik. Dia mencoba untuk mengatasnamakan rakyat. Mari kita tonton, mari kita lihat seberapa besar, seberapa banyak rakyat yang mereka wakili. Ini penting sekali. Dan selalu saya kemudian pertanyakan, sudah berapa besar aspirasi rakyat yang mereka bawa? Berapa? Ngancem-ngancem untuk melakukan chaos lagi. Kemarin sudah terbukti people power di Solo. 50 orang, 100 orang di Jakarta, 50 orang, 100 orang. Bayangkan, bercita-cita ingin menurunkan presiden dengan membawa aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Ya. Dalilnya kekuatan masyarakat. Tetapi yang dia wakilkan cuma 50 dari ratusan juta masyarakat. Masih sehat, Mbak Amin? Sebagian besar masyarakat pada akhirnya mentertawakan ulah-ulah mereka. Itu fakta. Saya dari kemarin banyak mengangkat konten, ya, orang-orang yang ikut bersuara menyuarakan pendapatnya urusan people power. Apa yang terjadi? Apa yang publik nilai? Menganggap bahwa mereka itu cuma bercanda, bahkan sampah. Yang bener dong, minimal ada 100.000 lah ya. Masanya semua lapisan, semua elemen masyarakat diakomodir untuk melakukan aksi people power. 50 orang masa untuk nurunin ketua RT juga kurang, bos. Jangan ngimpi kalian. Sekarang sok melakukan somasi. Ulama, tokoh nasional. Ulama siapa? Khozinuddin. Ente anggap ulama, Pak Amin. Ulama apa? Ulama HTI yang ingin merusak negara ini dengan cara pandang ideologinya yang keliru. Ulama apa yang kayak gitu? Satu kali lagi, Mbak Amin ini benar-benar melacurkan cara pandang ideologinya demi untuk syahwat nafsu politiknya. Ini berbahaya. Tokoh nasional. Siapa ente tokoh nasionalnya? Kan dia tokoh provokatif. Tuh, maksudnya itu. Cobalah, kita pengen tahu, pengen lihat. Kalau memang ingin mensomasi, ingin melakukan chaos, coba pengen lihat. Pengen lihat, serius. Turunkan semua masa kalian. Saya pengen lihat. Dan masyarakat saya juga kira pengen lihat. Seberapa masanya sih? Publik yang masih percaya kepada dia berapa biji? Pengen lihat kita. Dari ratusan juta penduduk Indonesia. Berapa biji yang akan terprovokasi dengan ucapannya? Dia kemudian bawa-bawa nama HTI, bawa-bawa nama FPI. Udahlah, stop. Benar-benar. Ini satu kali lagi saya katakan, dia sudah benar-benar melacurkan ideologi. Kita tahu sama-sama para ideolog HTI itu bagaimana cara dia memandang kepada negara ini. Togut segala macam. Itu apa-apaan. Diafirmasi sebagai sebuah kebenaran oleh Amin Rais itu. Kan sampah.
Dia melacurkan ideologinya. Kita tahu sama-sama Amin Rais itu lahir dari rahim Muhammadiyah. Gak mungkin punya cara pandang seperti HTI. Ya bela lagi. Makanya saya katakan lagi, melacurkan ideologinya demi kepentingan syahwat nafsu politiknya. Kan bangsat. Ulama-ulama stop kriminalisasi Gus Nur, apa segala macam. Sugih murahan. Jadi ulama-ulama sekelas Amin Rais pandangannya seperti Sugih. Aneh saya. Di mana letak ulamanya Sugih Muraja? Di mana? Saya pengen tahu. Akhlaknya ulama enggak, ilmunya ulama enggak. Lalu mereka nilai sebagai ulama. Di mana dalilnya apa sehingga bisa menyebutkan Sugih Muraja ulama? Anak kiai bukan? Penuh wawasan otaknya dengan ilmu enggak? Akhlaknya bejat? Ulama yang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Benar-benar nih Amin Rais. Silakanlah ya, teruskan. Nafsu syahwat kalian, teruskan. Teruskan. Cuma akan tetap menjadi bahan tertawaan bagi masyarakat. Gak bakalan jadi serius, gak bakalan. Kalian itu sedang merayu untuk menjadi pusat perhatian publik kan. Apalagi Amin Rais baru membuat Partai Umat. Dia sedang menggalang dukungan dari publik, dari masyarakat yang diprovokasi agar benci pemerintah. Dia galang untuk supaya milih Amin Rais tuh, partainya. Punya kepentingan pribadi dia, punya kepentingan partai dia. Sudah nggak kuat pengen menjadi dianggap tokoh besar dengan cara-cara yang licik. Yang namanya Sengkuni. Ciri yang khas dari Sengkuni itu kelicikannya. Memprovokasi para Kurawa untuk melawan para Pandawa. Itu ciri Sengkuni. Dan saya sudah bahas kemarin. Teruslah ya, hati-hati berbicara atas nama rakyat. Rakyat mayoritas nggak memandatkan kepada kalian untuk bersuara, untuk mengambil keputusan. Nggak, jangan suka-suka klaim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.